Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke Bible study kita dari Roma 9. Nah, khususnya sekarang kita sampai di pertanyaan apa artinya Roma 9 ayat 17 sampai 18 ya. Ini ayat yang banyak membuat orang-orang eh, bingung ya dan ada perbedaan pendapat ya soal ini. Nah, coba kita lihat ya. Eh, kita bahas sama-sama deh ya. Mungkin silakan, eh, boleh Ibu siapa? Kim atau Ibu siapa nih? Ibu Jane boleh bantu tunjuk siapa nih yang bisa bantu jawab. Silakan Bu. Mungkin ada Hmm. siapa yang mau jawab silakan. Apa maksudnya Roma 9 ayat 17 18 ini? Ya. Sebab saya sharing ya ininya. Nah, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia, Tuhan, menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, ini maksudnya apa ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang telah menyiapkan jawabannya? Kalau boleh saya jawab, Boleh Pak, silakan. ya Roma pasal 9 ayat 17 sampai 18 itu menegaskan kedaulatan mutlak Allah dalam keselamatan dan penghakiman. Menggunakan contoh Firaun, Allah berhak membangkitkan seseorang untuk menunjukkan kuasanya dan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya demi kemuliaan namanya, kemuliaan nama Tuhan. Ya, belas kasihan Allah sepenuhnya berdasarkan kehendaknya, bukan usaha manusia. Kira-kira begitu. Oke, ya Pak, thank you. Ya, Ada lagi yang lain? Mungkin karena memang kalau kita lihat ya, Alkitab ini nggak mungkin bertabrakan dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tulis para nabi dan para rasul dengan ilham Roh Kudus, dan pikiran Roh Kudus, pikiran Allah itu nggak mungkin saling berlawanan ya. Jadi karena itu dalam kita belajar menafsir Alkitab, kita nggak boleh bilang, oh itu tafsiran kamu, ini tafsiran saya, tafsiran beda-beda. Jangankan Alkitab ya, perkataan atau teks-teks tulisan gitu ya, atau misalnya teks tulisan atau perkataan pidato presiden aja kita nggak boleh comot sekalimat-sekalimat. Kita harus baca, kita harus dengerin dari awal pidato sampai akhir, baru kita ambil kesimpulan. Kalau enggak kita dianggap apa ya, orang bilang melintir, ya memelintir perkataan atau pidato presiden. Nah, jadi kita perlu memperhatikan secara lengkap ya, apakah benar ini satu menyangkut keselamatan manusia, itu Tuhan mutlak sepenuhnya yang menentukan sebelum manusia lahir, bukan karena sikap manusia, bukan karena perbuatan manusia. Tuhan yang menentukan sebelum dia lahir, dia masuk neraka atau masuk sorga. Kasarnya gitu ya. Apa benar begitu?
Dari Roma 9 ayat 17 18, apa bisa disimpulkan begitu? Kalau memang begitu, apakah itu nggak berbenturan dengan ayat-ayat yang lain? Yang misalkan Tuhan mengatakan dia itu, apa nggak usah jauh-jauh lah. Roma 9 juga kita lihat Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh belas kasihan. Apakah Allah yang penuh belas kasihan, dia memutus seseorang masuk neraka tanpa memperhatikan, ya, melihat apa yang diperbuat oleh orang itu. Jadi kalau dia sudah putuskan sebelum lahir ini orang masuk neraka, ya, tanpa melihat perbuatannya. Pokoknya kamu udah saya takdirkan masuk neraka. Kamu saya takdirkan masuk surga. Mau jungkir balik bagaimana, buat dosa apapun, tetap nanti saya udah tentukan kamu masuk surga, pasti nanti kamu masuk surga. Ya, nah jadi dalam pendekatan kita menafsir Alkitab ada dua cara. Satu eksegesis, satu cara eksegesis itu kita menggali firman Tuhan, ya, eh, kita melihat konteks. Ya, konteks itu ada dua. Konteks dekat, yaitu teks-teks di dalam Roma 9 ini sendiri secara berurutan, dan kemudian konteks jauh. Konteks jauh adalah konteks satu kitab. Misalnya Roma 9 kita lihat juga sampai Roma 10, Roma 11. Ya. Nah, nggak usah jauh-jauh dulu. Ya, nggak usah sampai kitab-kitab lain. Nah, konteks jauh itu juga sampai dengan kitab-kitab lainnya, bahkan sampai Perjanjian Lama. Ya, sampai juga dengan teks ini misalnya Firaun. Apa itu Firaun? Karena Firaun ini ada di dalam kitab Keluaran misalnya. Nah, kita harus lihat tuh. Ada kitab Taurat. Nah, kita harus lihat ceritanya bagaimana itu. Nah, itu namanya konteks jauh. Itu satu sisi. Satu sisi lagi adalah kita apa ya, menafsir Alkitab waktu kita membaca. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran yang baik atau tafsiran yang buruk. Tafsiran yang baik adalah yang benar. Nah, karena ini pikiran Tuhan, nggak mungkin boleh, oh boleh begitu, boleh begini, nggak bisa. Ya kan, pasti ada satu arti yang benar. Dan semua orang yang membaca Alkitab sebenarnya sedang menafsir. Makanya marilah kita, kalau kita benar-benar anak Tuhan yang rindu kebenaran firman Tuhan, kita benar-benar belajar menafsir dengan baik. Nah, tadi saya bilang, cara yang pertama tadi eksegesis, ya, menafsir, menggali keluar makna yang sebenarnya. Nah, cara yang kedua adalah dengan pendekatan apologetik, yaitu pendekatan logika. Ya. Kita tahu bahwa sifat Tuhan itu maha adil, maha kasih, bahkan kasih itu merupakan identitasnya Allah. Dan kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Memang kita tidak bisa melihat atau memahami Tuhan dengan sempurna, tetapi tidak mungkin Tuhan bilang putih, kita bilang hitam. Tuhan bilang hitam, kita bilang putih. Gak mungkin, itu namanya nggak nyambung. Ya, nah kita bisa meraba. Jadi kalau Tuhan bilang putih, kita setuju. Kita bisa mengerti. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau ini logika aja, penafsirannya seperti itu tadi, misalnya ya, Tuhan itu semaunya begitu. Artinya kan Tuhan punya kuasa, memang Tuhan punya kuasa. Tapi apakah Dia melakukannya semau Dia tanpa ada yang bisa kendalikan? Karena memang Dia Tuhan, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, jadi Dia menggunakan kekuasaannya dan tanpa ada yang bisa memprotes gitu ya. Maksudnya eh, eh, tanpa perlu memperhatikan segi keadilan, segi belas kasihan kasih, ya. Nggak usah jauh-jauh. Di dalam Roma 9 juga, kalau kita baca ya, kita perhatikan, Tuhan itu berbelas kasihan. Dan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dengan keadilan. Jadi kasihnya nggak bisa dipisahkan dengan keadilan, nggak bisa dipisahkan dengan kemahakuasaan, nggak bisa dipisahkan dengan belas kasihannya. Semua itu satu. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang itu ya, seperti itu.
Dia bukan Tuhan yang sewenang-wenang. Nah, jadi eh, eh, makanya kita perlu hati-hati ya. Kita lebih perlu teliti lagi. Memang kelihatannya dan ada yang menafsir seperti tadi, begitu ya. Cuma kita perlu perhatikan apakah benar ya seperti itu maksudnya. Apakah Tuhan dalam arti semaunya tanpa peduli apa ya pilihan manusia, usaha manusia ya. Karena kalau begitu kan artinya ya Tuhan kayak apa ya? eh, ini namanya Tuhan itu ya kita seperti puppet, puppet apa tuh Kim? Puppet Kim. Puppet itu kayak boneka gitu loh. Mereka, Boneka ya. Iya, iya, iya dong. Tuhan yang ngatur semua. Ya kita tinggal ya ini aja. Nanti kita juga lihat lagi pertanyaannya, ya kan? Nah, tentang perumpamaan tanah liat dan penjunan. Apa seperti itu? Maksudnya apa itu tanah liat dan penjunan? Kita cuma tanah liat, nggak bisa protes. Ya, nah itu kita yang mesti lihat. Kita mesti gali. Ya, oke, Ibu Febe silakan. iya. Shalom, selamat pagi. Pagi Bu. Menurut pemahaman saya ya, bahwa saya tahu di Alkitab bilang masih dalam rahim Tuhan membentuk kita seperti dibilang tadi seperti penjunan. Jadi Tuhan sebagai penjunan membentuk kita dari rahim ibu kita. Ketika kita lahir, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan menanamkan benih kebaikan dalam setiap manusia ciptaannya. Itu yang saya pahami, dan kemudian yang saya pahami kedua juga bahwa Tuhan memberi kehendak bebas bagi kita manusia. Jadi setelah kita lahir ke bumi, Tuhan juga sudah tahu sejak kita lahir, Tuhan sudah tahu karena Tuhan bilang Tuhan melihat hati manusia, bukan melihat wajah kita atau yang ada di luar kita ketika kita ada di dunia. Jadi ketika Firaun diciptakan, Tuhan membentuk dia sesuai dengan kasih Tuhan, memberi dia benih kebaikan dan merancangkan dia menjadi seorang raja. Gitu. Tetapi Firaun diberi free will untuk setia kepada Tuhan atau tidak. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari Firaun, hatinya sombong, hatinya melupakan Tuhan. Jadi ketika dia menjadi raja, karena Tuhan sudah punya rancangan yang indah untuk Firaun, tetapi dia memilih untuk melupakan Tuhan, maka terjadilah semua rancangan Tuhan itu kepada bangsa Israel lewat Firaun, karena Tuhan sudah tahu hati Firaun gitu. Tuhan sudah tahu siapa dia. Jadi terjadilah semua ya apa yang yang terjadilah dalam sejarah Alkitab itu. Jadi mungkin itu pandangan saya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tetapi karena hati kita lah yang menjauh dari Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan dari semua rancangan itu kita tahu Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk tobat gitu. Tetapi Firaun berkeras hati tidak tobat. Seperti juga Yudas ya. Tuhan tahu hatinya, tapi di akhir kan dia diberi free will mau tobat atau tidak, seperti Petrus juga. Ketika dia menyangkal. Tuhan tahu hatinya, tapi kemudian dia menyangkal juga dalam kemanusiaannya. Tetapi dia diberi free will mau bertobat atau tidak. Dan Paulus mengambil langkah untuk tobat, untuk menyesal. Tapi Yudas tidak, Firaun tidak. Mungkin itu pandangan saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Febe. Iya, jadi em, gini ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran misalnya, kita lihat ke cerita tentang apa, kisah tentang Firaun ini. Betul Ibu Febe katakan. Jadi nanti kita akan lihat ya, di dalam Roma juga Paulus sudah menjelaskan
bahwa Tuhan itu Tuhan yang gak usah jauh-jauh deh. Kita lihat bahwa kita lihat pasal 9 dulu deh di depannya deh. Ya, Roma 9 ayat 1 ini. Bapak Ibu lihat ya, teman-teman lihat juga. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Ini yang dia sampaikan kebenaran. Aku tidak berdusta, suara hatiku terus bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu sedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus kaum sebangsaku secara jasmani. Mereka adalah orang Israel. Jadi lihat nih, dia istilahnya nih berapa ya? Berargumen bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang jadi Israel ini nggak selamat. Israel, maksudnya orang-orang Yahudi yang menolak Kristus yang kemudian sehingga membuat Paulus begitu bersedih. Itu bukan orang sembarangan, bukan orang-orang outcast, bukan orang-orang yang terbuang, bukan. Ini umat pilihan Allah loh, orang Israel loh, diangkat menjadi anak loh, telah menerima kemuliaan loh. Perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji. Janji-janji, mereka keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Nah, jadi ini udah jelas. Jadi dibilang soal Tuhan itu memilih, Tuhan nggak ingkar janji loh. Jadi yang ingkar janji siapa kalau gitu? Ya orang Israel ini. Ya Tuhan memilih mereka. Mereka keturunan Ishak, lebih tepat lagi mereka keturunan Yakub, ya kan? Padahal kan di bawah kan kita lihat Tuhan katanya membenci Esau, artinya lebih sayang Yakub lah daripada Esau. Tapi ini bukan dalam konteks keselamatan sekali lagi. Tapi garis keturunan Mesias. Ya, jadi dalam konteks di sini adalah garis keturunan Mesias sebagai jalur ya penebusan, begitu loh. Jadi bukan menentukan dalam arti kata, memang efeknya keselamatan karena mereka kalau menolak Kristus, menolak Mesias ya nggak selamat. Memang efeknya kepada keselamatan, tapi Tuhan dalam kedaulatannya, kemahakuasaannya itu memilih dalam arti di sini nih, ini kan konteksnya kita lihat dulu ya. Dalam arti sebagai leluhur dari Mesias ini. Jadi mereka adalah umat pilihan, tetapi mereka menolak. Karena itu Paulus sedih banget. Dan ini jelas bukan Tuhan yang mau, tapi orang-orang Israel yang memilih untuk menolak Kristus atau Mesias. Makanya Paulus sedih. Tapi kalau misalnya ini memang sudah Tuhan pilih, Tuhan memang buang mereka sebelum mereka dilahirkan, ya Paulus nggak mungkin bersedih dong. Karena Tuhan lebih mengasihi manusia daripada Paulus, betul nggak? Sehingga Bapak menyerahkan anaknya yang tunggal itu, ya kan? Nggak mungkin lah Paulus lebih mengasihi daripada Yesus atau daripada Kristus, daripada Bapak gitu mengasihi umatnya, ya kan? Dan Bapak menghendaki loh supaya nah sekarang gini, kalau kita lihat bahwa Tuhan memilih seseorang untuk masuk neraka sebelum dilahirkan, kalau gitu itu jelas-jelas bertentangan dengan 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan bahwa Tuhan itu sabar karena dia menghendaki semua orang selamat. Dia menghendaki tidak ada yang binasa. Dan itu 2 kali dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 oleh Petrus dan oleh Paulus sendiri. Kalau Paulus memang dia maksudnya adalah bahwa Tuhan yang berkuasa menentukan siapa masuk neraka sorga, sebelumnya itu kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, maka di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 Tuhan nggak berkata begini. Paulus nggak mungkin berkata begini nih. Tesalonika, 1 Timotius ya. Nih. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Termasuk siapa? Firaun. Kalau kita lihat ini. Ya kan ini kan semua firman Tuhan nggak mungkin bertentangan. Di sini dibilang Tuhan mau semua selamat, yang itu dibilang Tuhan menentukan siapa masuk neraka. Loh, kalau gitu bertabrakan dong. Nah, jadi kita harus
lebih teliti lagi, lebih hati-hati dalam membaca, dalam meneliti firman Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mengajarkan yang eh, tidak sesuai dengan kebenaran maksud dari firman Tuhan. Silakan Pak Abraham mau komen. Ya, Pak David, thank you teman-teman Ya, semua. aman. Saya tafsirnya sederhana sih. Sorry ya, mungkin salah. Tapi yang penting saya bisa hidupin. Di sini kan cerita dua orang, Pak. Satu pemimpin bangsa, jadi Fir'aun, yang berkuasa atas bangsa itu. Satu Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin orang percaya, walaupun di antara orang percaya itu banyak yang bantah juga, segala tentu. Tapi dia mewakili hukum Tuhan. Ya, 10 hukum Taurat itu. Sekarang Firaun kan memimpin dunia dengan hukum dunia. Tuhan keraskan hatinya melawan hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan itu. Ketika dia melawan Tuhan, baru Tuhan punya eh, bisa memuliakan nama Tuhan dengan belah laut. Musa dipakai saat Musa memimpin bangsa Israel yang tegal tengkuk dia. Tapi dia mewakili Tuhan. Kalau dia mewakili Tuhan, Tuhan pakai membelah laut. Sebesar-besarnya kuasa dunia nggak bisa belah laut, Pak. Dia pasti bisa bunuh semua bangsa. Bisa-bisa, tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau perlihatkan kuasanya belah laut, dan dia mati, dikuburkan di laut. Artinya semua hukum dunia itu yang bertentangan dengan Tuhan, tidak ada yang selamat. Tapi yang patuh kepada hukum Tuhan, walaupun nggak masuk akal, menuju keselamatan yang kekal. Yaitu Yesus itu satu orang mewakili menebus seluruh dosa manusia. Firaun nggak bisa, kuasa dunia nggak bisa. Tapi patuh kepada hukum Tuhan, satu orang diselamatkan untuk menyelamatkan semua manusia. Mungkin itu, nggak tahu ya, salah nggak benar. Yang penting kan begitu, saya patuh sama Tuhan kok. Dunia mau ngomong apa aja, ya saya dengar. Ya Tuhan suruh saya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal, tapi saya mau ikut itu aja. Ya, jadi Sehari-hari saya lakukan juga, gimana caranya nggak tahu. Ya, setiap pengajaran saya ikutin. Nah, orang ikutnya cara begini, nah saya ikutnya sederhana aja, patuh sampai mati. Seperti itu. Musa nggak bisa, dia pusing, tahu nggak? 7 jutaan orang tuh mau dengar yang mana? Ya, Tuhan bilang belah dia angkat tongkat aja udah nggak masuk akal tuh. ya Tapi jadi Pak kuasa Abraham, Tuhan jadi kan nyata. intinya, oke oke oke, saya ngerti maksudnya. Thank you, Pak. Yuk yuk. Jadi sebenarnya ini bukan adu kekuasaan, tetapi apakah Tuhan yang ini kan pertanyaannya nih di sini nih ya. Ia menegarkan hati Firaun atau Firaun yang menegarkan hatinya sendiri? Hmm. Ini pertanyaannya. Jadi bukan soal kuasa segala macam, tapi pertanyaannya ini. Apakah Tuhan yang bikin Firaun mengeraskan hati? Jadi Firaun cuman boneka. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang menentukan Firaun nanti akan berkeras hati, terus kemudian nanti dia menghukum Firaun. Jadi semua Tuhan yang bikin. Firaun cuma boneka. Apa begitu? Dia manusia loh. Yang Benar, Pak, benar. dikatakan di dalam Kejadian 9 ayat 6 bahwa semua manusia, termasuk manusia berdosa, jahat, sekalipun itu diciptakan segambar dengan Allah. Termasuk Firaun. Nah, apakah
Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, yang Firaun ini Tuhan bikin dia masuk neraka tanpa kehendak dia sendiri. Tuhan yang atur semuanya. Nah, kalau memang begitu, ini bertentangan dengan 2 Petrus 3 ayat 9 dong. Yang tadi Tuhan menghendaki supaya semua orang selamat. Juga bertentangan dengan 1 Timotius 2 ayat 4 tadi. Yang menghendaki supaya semua orang bertobat selamat. Iya kan? Jadi 2 ayat itu sudah menjelaskan bahwa Tuhan nggak punya hati seperti itu. Dan kemudian ditambah lagi Roma 9. Juga begitu. Ditambah lagi juga dengan Roma 11. Misalnya, ya, ini tentang bangsa Israel nih. Kita lihat, ya. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas siapa? Bukan atas seorang yang dia mau keraskan, bukan. Atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu nih, orang Kristen, tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi jangan pikir kita sudah percaya terus kita umat pilihan Allah. Ntar dulu. Santo Agustinus berkata, kita tidak tahu kita ini umat pilihan atau bukan sampai menjelang kematian kita. Kalau kita tetap setia sampai akhir, kita baru umat pilihan beneran. Tetapi mereka pun mereka ini siapa? Orang Israel yang menolak Kristus. Akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi lihat. Tuhan tidak dalam hal keselamatan, Tuhan tidak semaunya atau mengandalkan menerapkan kemahakuasaannya, kedaulatannya. Tidak. Ada pilihan manusia. Karena itu mereka bisa dihukum. Karena itu mereka bisa dituntut pertanggungjawabannya karena pilihan mereka. Oke? Pak Basuki, Ya. awalnya aku lihat yang kata mengeraskan hati tadi ya, yang Firaun itu ya, harden. Kesannya tuh Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, begitu ya, kesannya ya. Kalau kesannya harden, betul. ya kesannya gitu ya. Kalau kita cuma lihat kata itu aja gitu. Betul. Tapi aku coba menyimpulkan, nggak tahu ini benar atau enggak, bagaimana sebenarnya dimulai dengan respon dan free will manusia itu sendiri. Kemudian Tuhan melihat itu, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau enggak gitu ya. Kemudian itu masuk di dalam, ya Tuhan mengeraskan atau Tuhan memberikan belas kasihan. Apakah bisa begitu Pak Basuki? Ya, jadi gini, makanya saya lagi bawa ke situ nih. Saya lagi bawa pelan-pelan. Kalau kita baca Roma 9 ini 17-18 seperti yang tadi Ibu katakan, memang kelihatannya begitu. Nah, makanya kita harus hati-hati membaca. Kenapa? Karena kalau begitu maksudnya, maka itu bertabrakan dengan banyak ayat. Dengan tadi 2 Petrus 3. Jadi ini ayat cerita dan itu ayat udah rumusan tuh. Bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tapi kok kena pilihan manusia? Jelas, ya kan? Dan kemudian tadi nggak usah jauh-jauh di 1 Timotius dan di Petrus 2 Petrus. Di dalam Roma sendiri, Roma 11 tadi yang kita baca. 23, 22, 23, 24 ya kan, bahwa Tuhan loh, bahwa berkuasa. Jadi gini, jadi jangan pikir kita sudah dalam Kristus udah tenang-tenang aja. Enggak. Ya kan, kalau kita juga nggak bener, kita meninggalkan Tuhan, katanya Tuhan juga akan potong kita. Kenapa? Karena ranting asli aja Tuhan nggak sayang. Iya kan? Ya, ayat 20 nih. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Jangan sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, itu Israel asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu kalau kamunya petantang-petenteng. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas yang telah jatuh. Jadi kita juga kalau jatuh, kita hidup dalam dosa, kita mengabaikan.
kasih karunia Tuhan, sia-siakan kasih karunia Tuhan, ya kita dipotong juga. Kamu pun akan dipotong juga jika kita tidak tetap dalam kemurahannya. Ini yang tulis Paulus sendiri loh, yang tulis menulis Roma 9. Makanya jangan kita lihat cuma Roma 9 ayat 17-18, tapi kita lihat juga sampai ke ayat-ayat lalu yang lain ya kan di Roma 11 misalnya, atau nanti kita lihat di Keluaran, kisah di Firaun sendiri. Ya, saya bawa dulu di background supaya kita lihat pikiran kita nih. Oh iya ya, ada kontradiksi nih. Tuhan kan nggak mungkin kontradiksi nih. Nah, nanti kita baru lihat maksudnya Roma 9, 17-18 itu apa. Ya, apa seperti kelihatannya seolah-olah Tuhan itu sedang mempraktekkan kemahakuasaannya. Mau apa lu? Nih kemahakuasaanku, nih kedaulatanku. You nggak bisa apa-apalah manusia, ya. Cuman tanah liat misalnya. Aku setir ke kiri, ya jadi ke kiri. Aku setir ke kanan, jadi ke kanan. Loh, kalau gitu gimana dong? Manusia ini ya seperti tanah liat mungkin, tetapi bukan tanah liat yang nggak punya perasaan, yang nggak punya kehendak bebas loh. Iya kan? Nah, jadi gimana nih reconcile ini? Nah, ini nanti kita lihat ke sana ya. Tapi saya bawa dulu di sini. Jadi kalau itu maksudnya, maka ayat itu bertentangan dengan Roma 11 nih. Ya, jadi nggak mungkin. Ya, jadi ini Roma 11 ini menekankan sekali faktor manusianya. Kalau dia berubah, kalau dia bertobat, ya Tuhan cakokkan kembali Israel. Ya, tapi jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaan, kita kan tadinya Gentile nih, kita ini orang-orang yang ya bukan orang Israel, nggak punya janji-janji, kata Efesus 2 ya. Paulus bilang, kamu ini dulu jauh, sekarang jadi dekat. Kamu tuh bukan bangsa pilihan, tapi sekarang ya karena kasih karunia Tuhan, kamu dicangkokkan nih. Apalagi mereka, menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini apa namanya, nanti kita akan gali nih, ya maksudnya apa. Oke, Pak Hartono, silakan Pak Hartono mau jawab. Ya, makasih Pak Basuki. Ya. Ini apa ketika baca ayat ini ya. Jadi apa Roma 9 ayat 17 sampai 18 itu kan dikatakan di situ Allah itu adalah adil dan Allah itu berdaulat penuh. Jadi keadilan Tuhan itu tak dapat disamaratakan oleh kita ya. Dan saya yakin keselamatan ya sepenuhnya itu adalah anugerah gitu ya. Nah, kedaulatan Allah kepada Firaun itu kan tadi ada di keluaran ya. Keluaran itu ada 10 tanda itu ya. Karena memang ya hati Firaun itu ya selain jahat juga apa keras juga gitu ya, karena dia kan satu bangsa ini kan disiksa gitu ya, dijadikan kerja paksa gitu ya. Nah, oleh karena bangsa ini berteriak kepada Tuhan itulah gitu ya sampai mengerang gitu. Nah, Tuhan baru kirim gitu ya Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Nah, jadi 10 tanda ini adalah kuasa Allah dinyatakan untuk memasyurkan nama Tuhan ya di seluruh bumi. Nah, dalam hal ini Allah menggunakan pemimpin yang yang keras hati itu gitu ya. Disuruh bikin batu bata tapi tanahnya tidak diberikan, tapi harus cari sendiri kan gitu ya. Nah, ini memang menunjukkan Firaun itu memang jahat juga keras kan gitu ya. Nah, ini cara Allah menunjukkan kuasanya gitu ya. Lo mesti tunduk ya, lihat kuasa aku gitu, seperti itu ya. Nah, jadi pengerasan hati Firaun ini terjadi itu karena Allah sudah tahu hatinya Firaun ini gitu ya. Jadi Allah sudah menolaknya. Ya kemudian ya terjadilah ya Allah mengizinkan hukuman itu terjadi kepada bangsa Israel sampai di mana kita baca bahwa kematian anak sulung itulah gitu ya untuk bangsa Israel untuk bangsa Mesir dan binatang juga akhirnya bangsa ini dibebaskan. Jadi maknanya begitu Pak Basuki. Terima Oke, kasih. thank you Pak. Jadi kalau kita lihat ya, kita telusuri ke, ke kisahnya di Keluaran 7. Pertama kali kan Tuhan
mengutus Musa dan Musa dan Harun. Lalu Musa dan Harun itu menghadap Firaun, ya. Musa dan Harun menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya kan, Harun, karena mereka nggak karena Firaun nggak mau dengar, Harun melemparkan tongkat di depan Firaun biar Firaun yakin bahwa Harun dan Musa ini diutus oleh Tuhan sendiri, oleh Yahweh, ya. Nah, tapi Firaun nggak mau kalah. Ya, dia memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah, sebenarnya Firaun mestinya udah kaget. Wah, satu lawan banyak aja, yang banyak ini, ular banyak ini kalah semua sama satu ular apa tongkatnya Harun, ya kan? Luar biasa. Mestinya udah ngaku Kak, udah mestinya orang mikir gitu. Ini Firaun. Nah, tetapi hati Firaun berkeras. Lihat, ya. Hati Firaun berkeras. Tuhan sudah tahu. Oh, nah di sini Tuhan maha tahu bahwa nanti Firaun akan berkeras. Nah, karena dia terus berkeras sampai makanya tulah demi tulah. Kalau dia nggak berkeras, ini pertama udah kelar. Tapi kedua, oh ya aku kalah, aku kalah. Tapi masih nggak mau. Nih lihat nih, lihat nih ya. Firaun berkeras hati. Ya kan, dua kali nih. Pergilah Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya keluar sungai menantikan ini dan nah terus lihat. Terus kemudian tulah ini kan. Tulah yang pertama nih. Tuh. Terus kemudian nih lihat. Nah, ya, berubah menjadi darah kan. Terus kemudian para ahli Mesir membuat yang demikian juga, nggak mau kalah. Sehingga hati Firaun berkeras, ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Nah, jadi jadi berulang kali Firaun mengeraskan hati. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat ya, saya ada catatan nanti saya kasih PPT saya. Saya mengutip seorang teolog spesialis ahli perjanjian lama namanya Keil and the Leeds. Ya. Dia mencatat bahwa 10 kali paling sedikit katanya. Firaun itu mengeraskan hatinya. Ya 10 tulah itu kan menunjukkan 10 kali kan paling sedikit kan. 10 dia karena dia ngotot terus 10 kali ya. Baru terakhir Tuhan itu melihat begini, ya sudah, aku kerasin hatinya. Jadi Tuhan tidak hanya mengizinkan seseorang untuk mengeraskan dirinya sendiri. Tapi dia juga mengeraskan hati orang itu. Kalau dia lihat ini orang nih, kayak misalnya ginilah ibaratnya ya. Orang tua, kita nih punya anak kecil, badung. Ya, kita mesti pegang, suka lari-lari. Ya, jalanan nih lagi ada banyak tangga nih misalnya. Atau licin lah, nggak usah banyak tangga, ngeri lah jatuhnya kalau banyak tangga ya. Nah, licin lah. Kita pegang kuat-kuat. Jangan lari ya. Nanti jatuh. Ya. Terus, lagi jalan-jalan kita lengah, dia berontak. Ya. Kita pegang lagi. Jangan nanti jatuh. Ya. Karena berulang-ulang kayak begitu di anak baduk. Ya. Ya udah. Kamu mau coba ya. Ya. Biar jatuh nih. Ya. Jatuh lecet dikit nggak apa-apa. Biar dia tuh rasa. Biar kapok. Ya udah dilepasin. Ya udah. Nih lepas deh. Dia lari, jatuh, nangis. Nah kan dibilangin. Nah itu loh Tuhan itu. Seperti itu. Tapi Tuhan bukan langsung mau membunuh Firaun. Makanya sampai 10 kali kalau memang Tuhan mau membunuh Firaun. Mati dia 10 kali. Betul nggak? Enggak. Sampai yang terakhir ya kan. Mengejar Mesir, mengejar apa namanya. Dia mengirim pasukan mengejar baru mati di tengah laut. Itu merah itu kan. Jadi sebenarnya Tuhan juga ingin agar orang-orang jahat, orang-orang fasik itu bertobat. Ya, kita udah lihat tadi kan Petrus, 2 Petrus 3:9, terus kemudian 1 Timotius 2:4. Sekarang kita lihat lagi. Yeskel 33 ayat 11.
Ini hatinya Tuhan. Kita harus lihat. Yeskiel 33. Nih, ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Nah, lihat. Jadi Tuhan sendiri pun tidak menghendaki. Makanya Paulus sama punya hati seperti Tuhan. Dia juga sedih, dia tidak menghendaki orang-orang fasik Israel itu mati, binasa. Ini seperti hati Tuhan. Tuhan juga tidak berkenan kepada kematian Firaun. Ini jelas nih. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Ini inline, cocok dengan Roma 11 tadi. Jadi ini sifat Tuhan yang sebenarnya. Dalam hal keselamatan ya. Tuhan tidak menentukan kita nih sebelum lahir, apalagi sebelum lahir tanpa melihat perbuatan usaha kita, segala pertobatan kita. Pokoknya udah ditentukan masuk neraka sebelum lahir. Ya, sebelum dunia dijadikan lagi. Waduh, nanti kita harus mesti hati-hati tuh kalau baca ayat itu. Ya, supaya ia hidup. Jadi Tuhan mau orang, jangankan orang benar, orang fasik aja Tuhan menghendaki supaya dia selamat loh. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa engkau akan mati, hai kamu Israel? Lihat. Ya, kita lihat lagi Matius. Biar kita tahulah hati Tuhan ya. Supaya kita jangan salah memahami. Lihat. Tuhan meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi. Dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini Yerusalem loh. Kota suci loh. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem yang mengaku menyembah Yahweh. Sama seperti anak induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, jadi bukan Tuhan. Kalau memang Tuhan yang bikin begitu, Yerusalem pasti akhirnya benar-benar Yerusalem habis semua. Tahun 70 Masehi hancur Yerusalem itu, habis bait suci hancur seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan. Lihat, lihatlah rumahmu ini bait suci ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku sampai dia berkata ini. Ya. Hancur beneran ini. Nah, apakah Tuhan yang menentukan? Tidak. Tuhan tidak menghendaki tapi mereka yang tidak mau. Nah, itu loh. Jadi kita harus ngerti. Ya, Bu Ripkah mau komen silakan. Iya Pak, terima kasih. Mau melanjutkan yang Pak Hartono Jong tadi ya. Kalau seandainya Fir'aun sudah yang terakhir tulah yang ke-10 itu, Tuhan sendiri mengatakan dengan tangan yang kuat ya. Jadi anak sulung semuanya mati semuanya. Kalau dan Fir'aun sendiri bilang udah kamu pergi, bangsa Israel diusir, Musa diusir. Nah, kalau seandainya memang hati Tuhan tuh yang berbelas kasihan ya, nggak mau siapapun meninggal ya, mati tanpa selamat seperti itu. Dan itu memang sudah ada kejadiannya. Dan kalau seandainya Fir'aun waktu Musa sudah pergi dan mereka sudah kehilangan rasa masa dukanya, tapi itu memang hidup pilihan. Fir'aun memilih tetap tegar tengkuk, tetap keras hati. Itu. Nah, kalau dia nggak mengejar Musa, bangsa Israel, bisa jadi dia selamat, nggak akan tenggelam di laut, nggak akan mati sia-sia. Tapi dia tetap mengeraskan. Padahal itu yang terakhir ya, tulah yang 10 dengan tangan yang kuat sendiri, tangan Tuhan sendiri. Itu untuk membunuh anak sulung semuanya. Nah, kalau kita lihat ke belakang lagi, jauh di Perjanjian Lama, di situ dikatakan itu padahal zamannya Abraham ya. Bangsa pilihan Tuhan sendiri, orang khusus ya Abraham ya. Tuhan sendiri berbicara jauh ke depan. Tuhan tuh berdaulat.
Jadi tadi saya mengatakan di room chat suka-suka Tuhan, tapi suka-suka Tuhan bukan asal ya. Tuhan melihat ke depannya dan dia tahu semuanya gitu loh dari tingkah manusia. Nah, di situ dikatakan bahwa nanti keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Itu di kitab Kejadian punya, di Abraham punya. Nah, terus zamannya yang raja-raja punya, waktu setelah Yosua, setelah pas hakim-hakim itu punya, di situ dikatakan Tuhan juga akan membuang karena bangsa Israel sendiri. Dari zamannya Musa sudah bilang, kamu basmi semua 7 suku yang ada di Kanaan itu, ya tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel enggak, masih dipelihara. Akhirnya itulah yang merusak gitu. Tapi Tuhan tetap izinkan itu terjadi untuk memproses bangsa tersebut. Ya, sampai Musa sendiri juga sudah bohwat ya sama bangsa Israel. Dan itu sudah dikatakan nanti akan dibuang. Dan Tuhan sendiri juga suka-suka Tuhan. Tuhan memakai orang yang kuat. Tapi itu juga jadi sombong ya. Dia mengatakan waktu dibuang ke Babel, apa yang dikatakan Tuhan sendiri mengatakan di Yeremia, aku mengutus hambaku, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar itu siapa? Dia kan Raja Babel. Ya, tapi Yeremia sendiri dikasih pesan sama Tuhan untuk ke orang buangan, bangsa Israel yang dibuang ke Babel itu, mengatakan, Yeremia 29:7 itu, usahakanlah. Nah, kalau kamu mengusahakan itu, kesejahteraan itu juga ada pada kamu. Termasuk kita dalam zaman yang akhir zaman ini ya. Musibah, bencana macam-macam terjadi. Dan itulah kedaulatan Tuhan yang penuh kasih dan sayang memberikan waktu untuk ya kita semua umat manusia bisa bertobat. Iya, betul Bu. Maafkan kalau salah, Pak. Itu. Betul. Terima kasih. Jadi kita harus hati-hati berkata apalagi ke orang awam, ke jemaat atau ke orang-orang yang lain mengajarkan kita mengajarkan mereka, oh mau-maunya Tuhan. Nanti orang akan pikir, oh Tuhan tuh apa model kayak Kim Jong Un. Dia berkuasa, dia mau-maunya dia. Ya, mau-maunya dia karena memang dia berkuasa. Tuhan nggak begitu, mau-maunya Tuhan tuh selalu pakai ada alasan, selalu ada alasan dan adil, benar dan penuh belas kasihan. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan kita untuk pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Ya kan? Keadilan dan belas kasihan itu selalu temanya. Itulah pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi bukan seperti Kim Jong Un, mentang-mentang punya kuasa, ya mau-maunya dia lah. Memang dia berkuasa. Terakhir saya dengar tuh anaknya yang umur 13 tahun punya model rambut jambul ayam. Siapa dan nggak boleh orang-orang Korea Utara punya anak-anak yang model rambutnya kayak dia. Pokoknya perempuan nggak boleh punya rambut, itu hak patennya dia. Kalau ketahuan dihukum penjara 6 tahun, kaget saya. Nah itu mau-maunya Kim Jong Un lah. Tuhan nggak mungkin sama seperti Kim Jong Un mau-maunya dia. Ya kita bisa apa? Kita cuma cacing. Kita cuman tanah liat kok. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ya. Sehingga ini menjadi ajaran yang disebut determinisme fatalis. Alkitab tidak pernah mengajarkan Tuhan itu determinisme fatalis. Artinya gini, determinisme fatalis itu. Bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Manusia sama sekali tidak ada perannya. Itu yang tadi dikatakan. Mau-maunya Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa. Pasrah aja. Jadi kalau kita masuk neraka, ya memang karena sudah ditakdirkan masuk neraka. Kamu masuk sorga, ya hoki kamu. Memang kamu sudah ditakdirkan masuk sorga. Tuhan bukan Tuhan yang begitu loh. Itu kita jadi boneka semua namanya. Tidak, kita diciptakan segambar serupa dengan dia. Imago Dei. Dan kita berharga di mata Tuhan. Semuanya. Tadi Yeskiel 33 ayat 11 katakan. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi pertobatannya. Ini cocok dengan 2 Petrus 3 ayat 9. Cocok dengan 1 Timotius 2 ayat 4. Cocok dengan Matius 23 ayat 37. 4 ayat loh. Dan Paulus juga di dalam Roma 11
Ya kan ayat 20 sampai 23 tadi udah menjelaskan. Manusia yang memilih, bahkan kita pun yang sudah di dalam Kristus jangan petantang-petenteng. Tapi takutlah kalau Tuhan tidak menyayangkan ranting asli yaitu yaitu Israel. Apalagi kita cangkokan. Dan Tuhan berkuasa mencangkokkan kembali mereka yang menolak Kristus tapi kemudian bertobat. Bukan ya sudah kamu sudah menolak, sudahlah, di end. Enggak. Kalau mereka bertobat ya dicangkokin lagi. Ya. Kita juga kalau kita nggak bertobat, kita hidup dalam dosa dipotong kita. Karena itu yang disebut keadilan Tuhan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Ya, itu part pertama. Kembali ya tadi Roma 9 tadi. Jadi kisah Firaun ini ya itu menjadi contoh. Kyle Dillets tadi saya sambung ya tadi ya, Kyle Dillets. Kyle Dillets katakan bahwa 10 kali paling sedikit dia mencatat Firaun mengeraskan hati. Seperti dalam Keluaran 7, 13, 22, 8 ayat 15, 9 ayat 7, 9 ayat 35, Keluaran 9 ayat 12, 10 ayat 20, 27, 11 ayat 10, 14 ayat 8. Jadi itu Tuhan akhirnya mengeraskan hati mereka, hati Firaun. Karena berulang-ulang tuh. Firaun 10 kali, makanya Tuhan berulang-ulang juga. Udahlah kalau gitu gue keraskan hati Firaun, biarin dia tahu rasa seperti orang tua yang sudah kehabisan akal sama anaknya. Bayangin udah kasih 10 tulah masih tetap keras. Ya sudah, keras terus dah. Untuk menunjukkan kamu mau coba ya, siapa yang lebih berkuasa. Ya sudah, ya, seperti tadi Pak Abraham bilang, ya sudah, ayo kita lihat. Tuhan berkata, ya kan, seperti begitu. Akibatnya begitu anaknya mati, baru dia patah arang. Karena anak itu adalah bicara soal dewa. Kekuatan, artinya dewa dia udah kalah. Artinya karena Firaun itu adalah dianggap sebagai keturunan dewa, memang dewa gitu loh, dianggap oleh orang Mesir. Jadi kalau sudah anaknya dewa mati, artinya dewanya udah nggak bisa jagain anaknya sendiri, udah ya udah di end itu namanya. Ya, baru dia nyerah. Tapi bayangin, udah sampai bangsa Israel keluar sampai laut dekat pantainya Laut Merah, berubah pikiran lagi. Kenapa? Itu yang tadi Pak Abraham bilang mereka kehilangan jutaan pekerja gratis. Ekonominya goyang dong. Waduh gawat ini kita bisa krisis moneter nih, krisis ekonomi kita. Tenaga kerja yang jutaan orang ini hilang. Waduh gawat. Ya, ayo tangkap lagi deh, balik. Ya kan? Ya kira-kira kayak gitu. Nah, tapi di dalam Roma, nah ini menarik ya, kita sekarang bahas mengenai eh, kita udah lihat tadi bahwa di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan itu sabar, penuh belas kasihan, ya tidak menghendaki orang fasik binasa, tetapi bertobat dan selamat. Ya. Dan kita juga lihat bahwa bangsa Israel itu berkali-kali loh mengeraskan hati juga, memberontak kepada Tuhan. Dalam hal 12 pengintai, mengintai tanah Kanaan. Ya kan, mereka akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dan dibinasakan di padang gurun. Ya. Kenapa? Karena Israel, Tuhan bilang begini. Tuhan gak langsung, kita lihat ya di dalam, Tuhan gak langsung, wah kamu ini ya, gak taat ya, sikat. Tuhan tidak begitu, Tuhan tuh sabar. Nah, kita lihat di dalam Bilangan 14, 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir. Jadi ini Tuhan tuh nggak menghukum sembarangan.
Dia mencoret nama orang. Benar-benar ini tidak menyelamatkan. Artinya membinasakan orang itu kalau udah kebangetan. Itu Tuhan itu penuh kasih, penuh belas. Kalau enggak dia bukan disebut penuh kasih, penuh belas kasihan. Tidak. Dia disebut penuh kasih, panjang sabar itu dengan alasan yang jelas. Ya. Tuhan itu jauh lebih sabar dari semua manusia. Lebih sabar dari Paulus bahkan. Yang ngaku rela mati buat saudara-saudaranya. Tuhan lebih panjang sabar dari Paulus. Jadi kalau Paulus saja begitu, pasti Tuhan lebih lagi. Nah lihat nih ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizatku perbuat di Mesir dan di padang gurun namun telah Jadi gini loh, udah lihat ya 10 tulah, udah lihat laut terbelah, masih 10 kali lagi mencobai Tuhan dan tidak mau mendengarkan suaraku, baru gak selamat. Gitu loh. Ya. Jadi Tuhan itu begitu sabar. Ya, Israel aja tuh sampai udah lihat masih mestinya udah takut banget kan sama Tuhan, tapi masih berani 10 kali mencobai baru. Tapi 10 kali di sini bukan artinya dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, tetapi sangat sering sampai batas kesabaran Tuhan habis. Itu loh. Makanya Allah disebut Allah yang panjang sabar. Bukan tanpa alasan. Ya, dia maha kuasa. Ya, dia berdaulat. Tapi jangan lupa, kemahakuasaannya tidak bisa dilepaskan dengan kemahasabarannya, kemahaadilannya, kemahabelas kasihannya. Itu. Itu yang kita harus ingat. Ya. Nah, jadi kita lihat Tuhan ini juga menyebabkan matahari menyinari semua orang, baik orang berdosa maupun orang benar. Ya. Jadi matahari dunia yang bersinar itu juga kita lihat ini Kale and the List nih cerita. Kok bisa ya Firaun begitu ya? Tuhan udah sabar. Ya memang ada orang begitu. Ya jenisnya. Ya. Ada orang yang, sekarang kita lihat di matahari jasmani deh. Matahari jasmani itu punya efek panas kan. Tapi efek panas ini nggak selalu hasilnya sama terhadap semua benda. Terhadap lilin, maka lilin yang keras jadi lumer. Betul ya? Karena panas matahari jadi lembek. Tetapi tanah liat, kena panas matahari, yang tadinya lunak menjadi keras. Seperti batu. Karena panas matahari. Jadi tergantung kita nih model apa. Model lilin atau model tanah liat yang keras gitu loh. Kalau kena panas Tuhan. Ya seperti Firaun ya model tanah liat. Nah, bukan berarti, oh kan kita semua tanah liat ya ini maksudnya contoh. Makanya tanah liat juga mesti lihat konteksnya ya. Tanah liat bukan berarti kita lihat artinya tanah liat itu artinya oh nggak bisa apa-apa. Bukan. Ada unsurnya yang mesti dilihat konteksnya dalam hal ini adalah kekerasannya. Karena efek panas ya. Jadi sama ya. Satu kata Yunani misalnya makhluk itu nggak bisa berarti oh makhluk semua makhluk termasuk binatang anjing. Enggak. Lihat dulu konteksnya apa itu makhluk. Ya, kita udah belajar dalam Roma 8 ayat 23 makhluk itu disebut di dalam makhluk Roma 8:23 itu benar-benar makhluk semuanya, termasuk binatang, hewan semuanya masuk. Tetapi di dalam Markus 16 makhluk di situ merujuk kepada manusia saja. Jadi mesti dilihat konteksnya. Makanya lihat tanah liat, jangan lihat tanah liat. Oh tanah liat nggak bisa apa-apa. Ntar dulu lihat konteksnya. Ya kembali. Makanya kita harus meneliti firman. Nah, jadi kembali sekarang. Di dalam Roma 9 tadi nih dikatakan Tuhan mengeraskan hati siapa yang dia mau keraskan. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang Tuhan mau keraskan hatinya? Lihat tadi kan kita lihat Firaun. Jelas. Artinya Firaun itu orang yang keras. Yang ngotot. Nggak mau apa namanya? Nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Atau bangsa Israel yang sudah lihat kuasa Tuhan mujizat tapi tetap mengeraskan hatinya.
Ya, itu saya permisi sebentar ya. Ada apa namanya nih? Em, eh, saya mesti buka pintu nih ada yang. eh, Sorry sebentar. Sorry sebentar ya. Oke, Kim. Apa kita mau lanjut dengan Mungkin share. pengumuman dulu? Ya, oke, silakan. Ya, atau Jay mau ngomong apa? Enggak. Pengumuman aja dulu, boleh juga. Oke, Silakan. team screen boleh? Team screen boleh pengumumannya dulu? Oh ya, pengumuman dulu silakan. Ya. Oh, thank you, Pak. Mm-mm. Kami dari BR818 mempersembahkan. Halo MCDers, selamat datang di Mesbah Pagi Koram Deo. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, silakan menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan juga tulis nama dan nomor telepon ya. Visi 2026, saya dimuridkan untuk memuridkan Kompak Keluarga Rohani yang membangun komunitas kerajaan. Si, aku lagi pusing nih masalah rumah tangga. Gimana ya? Biasa kamu kalau lagi pusing itu ngobrol sama siapa, Fen? Nggak ada ngobrol sama siapa-siapa. Ya pikirin sendiri, ngeliat-liat medsos, ngeliat TikTok, Instagram. Nah, kamu punya saran nggak? Kamu punya komunitas nggak? Lebih baik kamu ada di dalam komunitas yang namanya Kompak. Apa itu Kompak? Nah, Kompak itu adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun kerajaan Allah. Oh, begitu. Bagi pria yang belum join di Kompak, bisa join di BR1. Bagi wanita yang belum join Kompak, bisa join di BR2. Oh gitu, ya udah deh. Aku mau join di BR2 deh. Aku mau ikut Kompak deh. Yuk, Oke, yuk kita Kompak. Yuk, Yuk kita Kompak. Terima kasih, team screen. Pak David, silakan. Oke. Jadi kembali ke yang tadi. Nah, kita lihat ya. Tuhan ini mengeraskan hati orang seperti apa? Ya, jelas seperti Firaun. Yang mengeraskan, kita udah lihat ya, kita udah baca tuh gejalanya. Maksudnya tanda-tandanya yang Tuhan keraskan hatinya itu adalah orang-orang yang seperti Firaun. Yang mengeraskan hatinya. Atau orang-orang seperti Israel yang tegar tengkuk. Yang sudah berulang-ulang ya melihat mujizat Tuhan perbuatan tapi terus mengeraskan hati. Nah, orang yang kayak gitu tuh Tuhan akan keraskan hatinya. Habis ya, celaka itu. Tuh, tapi tujuannya pun sebenarnya bukan Tuhan langsung mau habis lu masuk neraka, tidak. Karena tadi Roma 11 katakan kalau kita bertobat pun walaupun sudah mengeraskan hati, lalu Tuhan mengeraskan hati kita lalu kita kejeduk gitu ya. Waduh, kapok nih, sadar nih ya. Tuhan juga akan terima kembali. Ya, seperti Israel yang berulang-ulang menolak Kristus, tapi kalau dia tidak tetap di dalam kekerasannya, tapi kemudian menjadi bertobat dan percaya, maka dia akan dicangkokkan kembali. Itu loh Tuhan. Jadi dia bukan menegarkan hati orang sampai dia, waduh, mati. Enggak, tapi dia mau menunjukkan kuasanya di dalam engkau supaya nama Tuhan dimasyurkan.
Kenapa nama Tuhan dimasyurkan? Kalau nama Tuhan kejam, waduh, nggak ada belas kasihan. Bagaimana dia dimasyurkan? Ditakuti ya. Tapi kalau dimasyurkan artinya dipuji-puji. Puji-puji karena apa? Kebenaran. Kenapa orang dipuji? Karena kebenaran, keadilan, kasih, hikmat itu dimasyurkan. Jadi Tuhan itu dimasyurkan karena keagungannya, sifatnya. Jadi bukan sewenang-wenang. Ya sudahlah, sudah takdir. Kenapa cerai? Takdir, Pak. Sudah suratan takdir. Wow, itu namanya justru menghina Tuhan. Ya, kenapa cerai? Kamu, kekerasan hatimu, ya kan? Tuhan Yesus kan bilang di dalam Matius 5:32, Matius 19 juga. Kenapa tuh apa namanya Musa mengizinkan perceraian? Karena kekerasan hatimu. Jadi jangan salahin Tuhan kalau cerai. Aduh, sudah suratan takdir, bro. Itu namanya kamu sedang menghujat Tuhan. Hati-hati tuh. Tuhan bukan Tuhan yang begitu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu. Hati-hati kita bilang Tuhan ya berdaulat semaunya dalam hal kecelakaan orang, dalam hal kebinasaan orang. Hati-hati. Kita sudah mencemooh Tuhan, bahkan menghujat dia. Merendahkan dia. Gak boleh. Hati-hati ya. Nah jadi dijauhkanlah dari sifat Tuhan yang sewenang-wenang semaunya tanpa jelas alasannya. Tuhan bukan memilih tanpa sebab, unconditional election. Tidak, dia punya maksud, dia punya rencana, dia tahu kenapa dan alasannya itu benar. Makanya disebut di dalam Roma 8 ayat 29, Tuhan memilih, Tuhan mempredestinasi karena prapengetahuannya akan kita, prapengenalannya akan manusia. Makanya dia pilih. Ya, jadi bukan tanpa alasan. Ada alasan. Nah, sekarang kita lihat Tuhan menegarkan hati siapa? Nih, jelas. Tadi kan kita udah lihat orang Israel, Yerusalem, Firaun, ya. Nah, sekarang kita lihat Roma 1. Ini. Lihat, orang yang mengeraskan hatinya, yang menyembah berhala. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, binatang-binatang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sekali ya, Allah menyerahkan mereka. Lalu ayat 26. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. 2 kali. Sebab mereka menggantikan. Jadi akibatnya mereka menjadi homoseks. Orang yang homoseks juga karena kekerasan hatinya. Orang yang melakukan dosa-dosa yang tidak wajar itu karena kekerasan hatinya. Tuhan biarkan mereka. Ya. Terakhir. Tuhan menyerahkan. Ini sampai 3 kali loh. Ayat 24, 26, 28. Tuhan menyerahkan siapa? Orang yang keras. Tujuannya apa? Tuhan menyerahkan mereka jadi homoseks. Biar mereka kapok. Nanti kalau kena penyakit baru kapok bertobat. Tapi kalau mereka nggak mau kapok juga, nggak mau bertobat juga, ya mereka mati dalam kekerasan hati mereka. Jadi Tuhan menyerahkan. Tuhan mengeraskan hati siapa? Orang-orang yang mengeraskan hatinya dulu. Oke? Ya, sampai sini ada yang mau nanya? Pak, di room chat ada satu pertanyaan dari Ibu Melian. Kalau mau di trace, Pak, rencana Exodus ini sebenarnya sudah direncanakan Tuhan. Kalau tidak, kenapa waktu famine 7 tahun berakhir, Yakub tidak balik kampung, tetapi Tuhan biarkan mereka menetap di Mesir, ya kan? Itu pertanyaannya. Iya memang. Jadi makanya Tuhan merencanakan, tapi merencanakan yang baik. Ya, Tuhan tahu. Tuhan kenapa punya rencana begitu Exodus? Karena Tuhan tahu. Karena pengetahuannya. Dan pengetahuannya itu baik. Ya, adil. Benar. Penuh kemurahan.
Gitu. Oke? Oke. Jadi bukan sewenang-wenang. Oke ya. Saya pikir sampai di sini. Jadi kita uh, memang ini ayat yang membingungkan. Ya, bahkan teolog-teolog aja jadi ada yang bingung juga nih. Ya, jadi lucu jadinya. Menerjemahkan ini maksain gitu loh. Wah, Tuhan tuh. Jadi akibatnya muncul lah namanya doktrin determinisme fatalis. Ya, itu salah. Ya, itu bukan ajaran Alkitab. Ya. Bapak Ibu ngulik aja sendiri deh. Siapa yang ngajarin determinisme itu? Ya. Tuhan bukan Allah yang determinisme, apalagi determinisme fatalis tidak. Ya, oke. Ya, sampai di sini biar kita ngerti. Ya, kalau kita nggak selamat itu karena kita yang pilih, karena kita yang mengeraskan hatinya. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Karena itu bertobat, jangan keraskan hati. Amin. Baik. Oke. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. David. Oke, Oke. Mungkin Pak David boleh doakan kami dan boleh, izinkan saya doakan Pak David. boleh. Thank you. Silakan. Oke. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak David dengan hatinya yang haus akan firman-Mu, hatinya yang setia melayani Engkau, dan kami mau berdoa untuk Pak David dan seluruh keluarganya, bahwa Engkau akan melindungi seluruh keluarganya supaya mereka selalu berada di dalam hadirat-Mu, mereka selalu ada di dalam lindungan-Mu, dan kami berdoa supaya Engkau selalu memberikan Pak David lebih lagi hikmat, lebih lagi pewahyuan dari firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita angkat tangan kita datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang membuat kami sadar. Dan biar Tuhan, sungguh-sungguh Engkau layak dimasyurkan. Engkau Allah yang maha kuasa, tapi Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Jalan-jalan-Mu adil dan benar. Tuhan, sehingga tidak ada orang berkata, oh Tuhan, aku diperlakukan tidak adil oleh Engkau. Kalau aku diberi kesempatan, pasti aku akan selamat, aku akan bertobat, aku akan menjadi lebih baik lagi. Tidak Tuhan. Engkau memberikan kesempatan yang lebih dari cukup kepada setiap kami. Tapi kami yang mengeraskan hati kami. Karena itu Tuhan, hari ini Engkau buka pikiran kami. Bahkan orang fasik pun Engkau tidak menghendaki kebinasaan mereka. Apalagi kami orang-orang yang rindu Tuhan akan kebenaran-Mu. Orang-orang yang sudah Engkau tebus. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami. Karena itu Tuhan, biar firman-Mu kami simpan dalam hati kami. Dan biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Engkau semakin nyata juga dari hidup kami. Karena itu terimalah Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengar dan menyimpan firman di dalam hati kita. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.